Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan, atas segala rahmatnya dan hidayahnya, kita berkumpul kembali. Patut untuk senantiasa kita mensyukuri nikmat-nikmatnya, mengingat-ingat bahwasanya wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit orang yang pandai bersyukur. Saat inilah momentum kita untuk mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita di usia yang sudah tidak muda. Mungkin di antara ummahat sudah ada yang setengah abad lebih belajar dari pengalaman. Maka ketahuilah bahwa hari demi hari kita lewati. Sudahkah kita memanfaatkan amal soleh, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh? Karena sesungguhnya saat ini kita sedang berada di tempat yang penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian dalam menuntut ilmu, ujian hidup, ujian menuntut ilmu, ujian-ujian lain yang penuh dengan permasalahan. Oleh karenanya, kita berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan untuk sama-sama bermuhasabah, sama-sama bermunajat, sama-sama menuntut ilmu, mengangkat derajat kita agar kita mendapatkan kabar gembira yang Allah janjikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berusaha untuk dijauhkan dari berbagai macam keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan dan masuk ke dalam neraka Allah. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah. Melatar belakangi itu semua dari ghayatul insaniyah, tujuan hidup manusia,
Itu semua akan kita ketahui dengan mempelajari agama kita. Mempelajari yang setiap harinya kita amalkan. Dari bangun tidur, doa bangun tidur, sampai tidur kembali adalah sebuah amalan, sebuah aktivitas yang dimana kebaikan demi kebaikan jika kita mengamalkan apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan pahala dan ganjaran serta keberkahan, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan karena sebab amal yang kita lakukan untuk mengharapkan ridha Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya, pada al-usbu' ar-rabi' pada pekan keempat ini, kita akan lanjutkan pembahasan mutala'ah fi ulumil Quran. Ya, bagaimana kita menelaah ya di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dalam sudut pandang bahasa yang sudah tidak kita ragukan lagi. Jilid pertama kita sudah selesai. Dalam kitab Durusul Lughah, kalau dilanjut di jilid kedua, kaidah-kaidah yang begitu banyak sudah kita pelajari, rumus-rumus dan juga mufradat. Namun sebelum kita mulai, ada sebuah kalimat dari kata-kata mutiara. Karena ada yang mengatakan ini adalah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Tabrani. Tetapi dikatakan bahwa hadis ini hadis dhaif ya. Tapi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kalimat ini adalah kalimat sahih. Bahwa kalimat mutiara ini, kata-kata mutiara ini mengatakan faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin. Faqih. Ma makna faqih ya ummahat? Apa artinya faqih ya ummahat? Orang yang paham. Seorang yang fahim, ya, seorang yang paham, seorang yang faqih. Dia bukan sekedar paham tapi ya spesialis di bidangnya. Ya, orang faqih di sini adalah orang yang berilmu. Faqihun wahidun. Satu orang yang berilmu. Ya, satu orang yang berilmu. Asyaddu 'ala syaitan. Lebih ditakuti. Ya, lebih ditakuti siapa? Umahat? Setan. Setan. Ya. Setan ini bukan hanya ya bukan jin ya, bukan hanya jin ya. Setan ini sifat buruk, sifat jahil, ditakuti oleh orang-orang yang sifatnya setan dan jin-jin yang sifatnya setan. Maksudnya di sini. Min alfi abid. Dibandingkan 1000 1000. abid. Apa arti abid? Ahli? Ahli ibadah. Ahli ibadah. Coba bayangkan umat. Satu orang yang dikatakan berilmu, fakih, itu lebih ditakuti oleh setan dibandingkan 1000 orang ahli ibadah. Apa maknanya di sini? Kita tahu ya, dosa yang paling besar apa umat? Sirik. Syirik. Kesyirikan. Ya. Apakah orang yang berilmu ya eh, bisa terjangkiti penyakit syirik? Bisa. Hah? Bisa nggak orang yang berilmu? Ya orang yang berilmu. Tentu nggak bisa umat. Kesyirikan itu tidak bisa didapati oleh orang yang berilmu.
Ya, kalau kita tahu definisi ilmu itu adalah orang yang takut ya kepada Allah. Bukan orang yang berilmu itu yang hafal 30 juz, hafal ratusan hadis, ya, bukan itu patokannya. Patokannya takut kepada Allah. Dia enggan untuk melakukan kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berilmu itu tidak dan takut sekali dengan perkara yang diada-adakan. Apa itu perkara yang diada-adakan? Bid'ah. 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 Ya. Dan orang yang ahli ibadah, itulah kebalikannya. Banyak terjerumus ke dalam perkara apa? Yang Bid'ah. pertama dulu, Kesirikan. kesyirikan. Kan kerjaannya ibadah, nggak tahu ibadahnya benar atau tidak. Yang penting ada keutamaannya. Oh, baca doa, baca ayat 1000 dinar. Pernah dengar nggak, Om? Ya. Iya. Biar apa? Biar di rezekinya lancar. Biar rezekinya lancar, baca ayat 1000 dinar. Ya. Baca amalan ini, amalan itu tuh kan ahli ibadah tuh. Sholatnya lama, puasanya Masya Allah gitu ya. Tapi nggak tahu. Ilmunya nggak tahu. Yang penting menurut dia baik, ya dilakukan. Menurut dia tidak baik, tidak dilakukan. Ya, ini nanti akan ada pembahasan di dalam surah Al-Kafirun yang kita akan bahas nanti insya Allah. Ya, ya, ini yang dimaksud dengan abid, orang yang ahli ibadah. Ya, apakah orang berilmu ahli ibadah? Pemahaman? Iya, Ya. Iya. Iya. Tapi ahli ibadah belum tentu berilmu. berilmu. Ini dia. Ya, ahli ibadah hanya berjuang menuntut dirinya untuk bisa mendapatkan ya ibadahnya. Tapi kalau ahli ilmu, dia menelaah dulu ilmunya lalu diamalkan ilmunya. Kalau nggak diamalkan ilmunya namanya bukan ahli ilmu. Namanya ahli kalam. Hanya omdo ngomong doang ya, ahli kalam. Ya, paham tunan insyaallah. Itu. Insya Ya, Allah. benar. فهمنا إن شاء الله. طيب نواصل دراستنا في هذه الليلة المباركة في مطالعة ya ulumul Quran ya untuk menelaah ilmu-ilmu Al-Quran ya atau implementasi bahasa Arab ke dalam Al-Quran. Aina wasolna ummahat, sampai surat apa kita ummahat? Ya, surat Al-Kafirun. Al-Kafirun. Ya, alhamdulillah masih ingat ya surah Al-Kafirun. Silakan dibuka mushafnya, sudah dibuka mushafnya? Sudah. Halas. Kelas. Ya. Baik. Ya. Kita lihat ya dari judulnya saja, suratul apa Umar? Kafirun. Kafir. Ya, Surah. suratul kafirun. Kenapa nggak suratul kafirin? Nah, kan mudhaf wa mudhafun ilaih. Nah, ya, ini baru ngeh nih. Surah ya. Kita lihat ya, surah ya, Ya, surahnya mana sih? suratu. Biasanya kan kayak sayyaratu. Ah, Ya, Tamaruta. ya. Ya, suratu sayyaratu. Al-kafiruna. Ya. Sedangkan jamak mudzakkar salim sayyaratu misalkan mus sayyaratul kafirun ya enggak? Nah, misal mobilnya orang-orang kafir bahasa Arabnya adalah sayyaratul Kafirina. kafirina. Nah, kok ini beda ya? Ya.
Jadi ummahat ya sekedar informasi bahwa jamak mudzakkar salim kafiruna muslimuna mu'minuna ketika menjadi mudhofun ilaih jadi kafirina mu'minina muslimina ya muslimina. Tapi ada apa dengan kata judulnya ya, judulnya. Ummahat lihat di mushaf masing-masing ya. Apa judulnya, tulisannya apa? Terteranya apa, Ummahat? Suratul Kafirun. 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 Kafiruna. Kafiruna. Kaif. Kenapa nggak kafirina ya? Kalian tahu, Ummahat? Surat mungkin sama dengan kitabun kalau kitabnya. Hah? Oh, Kan enggak. bujakan. Iya betul, tapi ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Sama seperti ummahat lihat dalam surah An-Nasr. An-Nasr ini harokat akhirnya apa? Rumah. Nasri. Nasri. Ri, Nasr. Suratul Ikhlasi, Suratul Falaki, Suratul Nasi, Suratul Lahabi. Ya. Kok Al-Kafiruna? Kenapa nggak Suratul Kafirina? Nah, pertanyaan itu. Ya. PR-nya ya, gimana Umar? Ya. Ya, PR-nya kenapa Suratul Kafiruna bukan Suratul Kafirina? Itu. Ya karena di luar kaidah itu. Nah, kenapa demikian? Biar lebih penasaran. Karena kalau langsung dijawab ya kurang menarik nanti. Biar nanti Umar bisa cari tahu. Ya, paham tuh insyaallah. Paham insyaallah. Insyaallah. Silakan dibaca dari ta'awudz lalu membaca basmalah lalu dibaca ayat yang pertama. Wahid isnan talata. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, cukup. Masya Allah. Cukup. Ummahat cukup ayat pertama aja. Wah, ini semangat ya, Masya Allah. Luar biasa ini. Ya. Ayat pertama dulu ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Kita biar bahas terjemahannya dulu ya. Silakan dibaca terjemahannya, Ummahat. Katakanlah Muhammad. Wahai orang kafir. Wahai orang-orang kafir. Ya. Katakanlah. Qul. Kita sudah diberikan kalimat kata perintah. Ya. Qul itu dari kata qala. Yaqulu. Fil amr. Fil amr. Ya. Ini wazannya adalah fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu. Ya, ada di buku tuh. Bab 2 kalau tidak salah. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Kok bentuknya beda ya? Qala yaqulu. Kenapa berbeda? Karena ada huruf mat atau huruf illat. Huruf illat itu ada 3 aywa ya. A, ya, dan wa nih. Alifnya. Jadi dia agak sedikit berbeda. Kalau di tasrifkan begitu. Artinya apa? Berkata. Katakanlah kepada satu orang nih. Siapa? Muhammad. Katakanlah Muhammad. Jadi Allah memerintahkan kepada utusan terakhirnya, tinggal terakhir nih. Di antara 124.000 para nabi, ini urutan terakhir nih. Ya, nabi terakhir. Nggak ada nabi lagi, maka Allah perintahkan kepada nabinya dan utusannya, ya katakanlah
Ya ayyuhal kafirun. Iya, kita belajar dulu iya. Namanya apa Umahat? Masih ingat nggak? Ya anida. Ya. Nida atau munada? Ya, munada atau nida? Ya, makanya ada namanya nada. Nada yunadi, memanggil. Ya, panggilan kalau bentuknya jamak ya, maka dia menggunakan ya ayyuha. Ya, apa Umahat? Ya ayyuha. Ya ayyuha. Ya. Apakah hanya berlaku kepada jamak? Tidak. Itu tambahan. Bukan hanya pada jamak saja Umahat. Ya, apa buktinya? Ya, di dalam surah Al-Fajr. Ya, Umahat buka coba dalam surah Al-Fajr. Ya. Nah, ayat berapa dalam surah Al-Fajr? Ayat yang ke-27. Baca. Allah berfirman apa bacanya? Yang mana Ustaz? Wa tuhibbunal mala. Al-Fajr. Ah, Al-Fajr. Al-Fajr. Ayat 20 Ya, Ustaz. ayat 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ah, iya. ya, betul. Ya. Ya ayyatuha. Untuk perempuan mu'annas, ya ayyatuha. Kalau muzakkar, ya ayyuha. Ayyuha. Betul. Ya ayyuha. Ya. Ya ayyuha. Wahai sekalian kalau bahasa kitanya ya. Wahai sekalian al-kafirun. Nah, dalam bentuk jamak apa? Jamak muzakkar. Muzakkar salim. Salim. Ada waw dan nun. Enggak tahu di mana. Ah, apa artinya kafiruna? Nah, pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya. Apa artinya Orang-orang kafir? Orang-orang kafir. Orang kafir. Ya kafir. apa? Kafir apa? Colong di bahasa Indonesia kan? Orang-orang yang mengingkari orang ingkar. Orang-orang yang mengingkari. Ya, kafara yakfuru sama dengan fa'ala yaf'ulu. Ya. Kafara yakfuru itu artinya ada banyak. Ya, pertama sudah di Indonesia kan jadi kafir. Kedua bisa diartikan mengingkari. Kata kerja ya, mengingkari. Ya, orangnya namanya orang yang mengingkari. Bisa juga artinya tidak beriman. Bisa juga artinya tidak mempercayai. Ya. Jadi di sini kita akan bahas secara bahasa, bukan secara istilah ya. Kalau secara istilah artinya adalah orang-orang yang mengingkari. Mengingkari atau mengkufuri ya, orang-orang yang mengkufuri, yang melakukan kekufuran. Ya, secara istilah, secara ilmu agama. Secara bahasa ya, artinya adalah orang-orang yang menutupi kebenaran. Menutupi apa? Kebenaran. Kebenaran. Ya, contoh ya. Misalkan kafara Muhammadun ya, anna hadzal ilma nurun. Ya. Artinya adalah Muhammad menutupi kebenaran bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah Ya. cahaya. Yang dianggap Muhammad itu ilmu bukan cahaya, ilmu itu yang penting hafalan. Nah, contohnya begitu. Ya. Jadi bukan kata kafaro itu sekedar dalam istilah secara istilahi, tapi juga secara lugawi maknanya lebih luas. Ya. Kalau secara lugawi. Ya, makanya Dajjal itu kan ada tulisannya ya.
di kepalanya, di jidatnya. Apa tulisan? Kafara. Kafara. Ya. Artinya apa? Orang yang menutupi kebenaran. Dia tahu yang benar yang A, tapi dia menutupi kebenaran. Dia ingkari. Masuklah ke dalam ilmu-ilmu syariat, yaitu ilmu usuluddin, berkaitan dengan ilmu akidah. Orang yang mengingkari. Siapa orang yang mengingkari? Ya, orang yang mengingkari itu bukan hanya ini ya, menyembah berhala, bukan umat. Ya, bukan menyembah berhala, menyembah Yesus gitu ya, menyembah anak Tuhan, menyembah selain Allah, bukan. Mengingkari ya, kita beragama Islam tapi kita tidak meyakini bahwa sholat 5 waktu wajib, maka kita kafir. Ya, kita kafir. Bisa keluar dari Islam. Ya, seorang wanita menggunakan hijab lalu mengatakan bahwa hijab itu hukumnya nggak wajib. Nah, ada nih, mohon maaf ya, yang katanya ya profesor dari Mesir ya lalu mengatakan bahwa hijab itu tidak wajib. Hijab loh. Jilbab. Jangan disebutkan Bu Dian. Mohon maaf Bu Dian. Ini kan di-share di YouTube nanti. Oh, Iya. Cut. Nggak usah disebutkan ya. Ada gitu ya. Nah, lalu mengatakan bahwa hijab itu budaya. Ya, dengan berbagai macam alasan. Karena anaknya ada yang tidak berhijab dan lain sebagainya. Ya, coba bayangkan. Hijab itu hukumnya apa, Mbak? Wajib. Bukan budaya. Kalau cadar itu dihukumi sunnah. Ya. Hijab dihukumi wajib. Menutupi kebenaran bahwa hijab itu wajib, tapi dia mengatakan hijab itu bukan wajib, sunnah. Umpama ya, ada orang yang begitu. Maka dia dikatakan apa, Om? Berat gak kira-kira? Berat. Mengingkari. Iya. Perintah Allah yang perintah Allah. Ya. Ini jangan sampai melenceng. Pembahasan masalah kekufuran ini jangan sampai melenceng. Kalau melenceng, ada dua kubu nanti. Ummahat bisa masuk ke kubu yang terlalu remeh tentang kufur atau terlalu keras tentang kekafiran. Ya, sampai-sampai ada yang ya menjadi radikal, ya terorisme dan lain sebagainya karena ulah apa? Ulah kalimat kafir ini. Lalu mengatakan bahwa barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya, tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Coba ana bertanya kepada ummahat, ya, di negara kita pakai hukum apa? Hukum Indonesia. Pancasila. Hukum kita ini ngadopsi dari mana ummahat? Hukum-hukum dasarnya itu mengadopsi dari Belanda. Ya, oleh para ahli hukum itu diambil dari hukum-hukum Belanda, dikombinasikan, dikolaborasikan. Ya. Oh, berarti bukan hukum Islam, maka presidennya kafir. Coba bayangkan. Ya, itu khawarij itu, pemberontak begitu. Ya. Ya dibilang salah, ya ada benernya juga, ada benernya gitu. Ada benernya. Tapi tidak seluruhnya benar. Ini adalah kalimat yang batil, hati-hati. Ya, ini yang kerjanya PNS itu kafir semua itu. Wah, na'udzubillah. Ada yang mengatakan seperti itu. Kan kerja sama pemerintah, pemerintahnya nggak mengikuti hukum ini, Islam gitu ya. Maka mereka kafir dong. Tidak, tentu. Yang harus diluruskan adalah dalam masalah i'tiqad, keyakinan. Ya. Kita meyakini hukum Islam itu lebih baik daripada hukum yang kita buat di negara kita. Maka kita tidak katakan diri kita kafir. Yang dimaksud dalam ayat tersebut, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, tatkala kita meyakini bahwa hukum yang paling baik adalah hukum negara kita.
Ini udah paling terbaik nih. Hukum khilafah, hukum syariat itu tidak lebih baik. Maka dalam hal ini bisa menjerumuskan kita ya tidak menjerumuskan kita ke dalam ya radikalisme ya. Nah, ini yang harus diluruskan. Ya, nanti panjang kali lebar karena pembahasannya panjang ya. Kafara ini panjang sekali. Nanti akan kita bahas di lain waktu. Baik. Jadi ini ditujukan kepada kafir Quraisy, Ummahat. Siapa kafir Quraisy? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Canda. Abu Sofyan ya, mohon maaf kalau salah kata. Ya, kafirun ya. Silakan berikutnya dibaca ayat yang kedua, wahid isnan salasa. La Ya, Masya Allah. La a'budu ma ta'budun. Artinya apa, Mahat? Tidak menyembah yang kamu sembah. yang kamu sembah. Hah? Bagaimana? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Iya, baik. Kita ini ya, mengikuti terjemahan mushaf dulu. Ya. Pokoknya jangan dikurang-kurangi, jangan ditambah-tambahi. Sesuai yang ada di mushaf. Ya. Aku tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Kalimatnya demikian. Ya. Yang kamu sembah. Yang Apa yang kamu sembah. ya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah gitu ya. 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 Terjemahannya kan begitu. Ya, nggak tahu kalau di yang online, Quran online biasanya ada perbedaan. Ya. Kalau di Mushaf Departemen Agama biasanya semua sama. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Sekarang secara bahasa, la a'budu. Ini namanya adalah ya, la nafiyah. La nafiyah itu meniadakan, menafikan. Syaratnya adalah kalau bertemu dengan fi'il mudhari' harokatnya dhammah. Ya. Lihat a'budu harokatnya apa, Mahat? Dhammah. Itu menunjukkan bahwa la-nya adalah la nafiyah, nafyun, meniadakan. Tidak artinya. Ya. Tapi kalau la a'bud, kalau seperti lam yalid ya, la a'bud ya. Dalnya sukun maka artinya adalah nahyun, larangan. Janganlah aku sembah, jadinya begitu. Kalau la a'bud. Tapi ini tulisannya la a'budu. Aku tidak menyembah. Dalam bentuk fi'il mudhari', Ummahat. Ya, dalam bentuk fi'il mudhari'. Kata kerja yang sedang terjadi atau present tense. Nah, ini ada maknanya kenapa sedang terjadi? Karena prosesnya dari zaman dulu sampai sekarang itu tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa di sini? Ya, Nabi dijadikan Nabi dan Rasul itu umur berapa, Mah? 40. 40. Wahyu pertama Al-A'la. Ikra. iya, maksudnya wahyu pertama di umur berapa? 40 ya? 40. 40. Ya. Berarti sebelum umur 40 kan belum jadi nabi. Agamanya Nabi Muhammad apa? Agama Nabi Ibrahim. Iya. Ya. Mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Betul. Tapi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW tidak dilakukan ya, tidak beliau lakukan seperti halnya kafir Quraisy. Ya. Makanya Nabi SAW bingung. Ibadahnya mau bagaimana? Cukup diyakini saja. Toh juga ya Nabi SAW belum diberikan petunjuk. Buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ya. Dikala itu paman-pamannya bertawaf dalam kondisi telanjang. Coba bayangkan.
ya, millah Ibrahim yang di mana di dalamnya ada berhala Lata, Uzza, Manna, ada berhala-berhala. Ya, hati bergejolak. Ya, kalau bahasa kitanya jadi anak labil ya. Zaman sekarang kan anak labil ya. Ya, anak gegana gelisah galau merana pada saat itu. Itu yang dilakukan, yang dirasakan Nabi. Ya, maju salah, mundur salah. Maju ingin cari apa namanya hidayah, nggak dapat umur baru 40 baru dapat hidayah, diutus jadi nabi dan rasul. Ya, dan di saat itu Nabi SAW terjaga tidak melakukan kesyirikan apapun. Hatta pamannya melakukan kesyirikan, Nabi tidak melakukan. Kakeknya melakukan kesyirikan, Nabi tidak melakukan. Ya. Nah, ini menjadi perhatian makna dari a'budu, aku tidak menyembah. Saat ini sama sebelumnya aku tidak menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian apa? Apa artinya Mahat? Apa yang kalian sembah? Apa yang kalian sembah? Apa makna a'bud? Ya, itu kata kerja dari apa? Abada. Ibadah. Abada ya'budu. Apa artinya Mahat? Ibadah. Menyembah. Ibadah kan bahasa Arab. Tolong diterjemahkan dong ke bahasa Indonesia. Menyembah. Menyembah. Ya. Kurang lebihnya. Ya. Tapi makna abada ya'budu itu luas. Kenapa disebut menyembah? Karena kita ini abid. Kita ini abdun. Apa abdun, Umahat? Menyembah. Penyembah. 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 Menyembah. Waduh. Repot ini. Ya. Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Hamba Allah. Apa itu hamba? Hamba Orang itu yang hamba. menyembah. Apa? Orang yang Hamba. menyembah. Orang yang menyembah Allah itu secara istilah. Ya, kalau kita bicara secara bahasa, ya abada itu artinya hamba. Hamba apa? Hamba sahaya. Hamba sahaya. Apa bahasa kasarnya? Budak. Budak kita ini. Ya. Maksudnya budak apa di sini? Ketika kita menjadi budak, ya, lalu ada majikan. Tugas budak apa? Membantu mah pembantu. Patuh pada majikan. Masya Allah. Patuh kepada majikan. Melayani sepenuh hati. Ya. Melayani sepenuh hati. Ya. Apa yang dikatakan sami'na Wa wa ata'na. Itu hamba itu, kalau pembantu belum terlalu, ini hamba sahaya, budak begitu. Ya. Kalau anak Gen Z sekarang bilangnya budak korporat namanya. Ya. Yang kerja di pabrik, yang kerja di perusahaan, ya. Nggak salah dibilang budak juga, karena kan kita melayani siapa? Atasan kita. Guru melayani siapa? Atasannya guru. Oh, dia. Kepala Kepala sekolah apa wali murid? wali murid. Ya, yang jadi guru di sini harus tahu ya. Ya. Wali murid bukan kepala sekolah. Kepala sekolah melayani murid juga wali murid gitu. Yang jadi raja siapa? Wali muridnya. Dia yang istilahnya bekerja sama juga kan begitu. Nah, kembali lagi di sini ya. Makna abada ya'budu itu menunjukkan bahwa kita ini ya mengabdikan diri kita ini kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kata la'budu ma ta'budun, ya, aku tidak menyembah. Menyembah di sini adalah mengabdikan dirinya kepada
kepada Lata, Uzza, Manna, ya. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Kurang lebihnya sebenarnya bukan apa yang kalian sembah. Karena kafir Quraisy kalau ditanya menyembah siapa? Allah. Allah Ummahat. Ya. Betul. Kalau ditanya kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab itu nyembah siapa? Kalau definisi nyembah itu adalah beribadah kepada Tuhan, ya. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, ya, pada Allah Subhanahu wa taala, maka orang kafir Quraisy juga beribadah kepada Allah. Ya. Orang Nasrani pun beribadah kepada siapa? Kan nggak mungkin sama anaknya, tapi sama bapaknya, ya. Sang bapak. Siapa sang bapak? Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam masalah ini masuklah ke dalam perkara ilmu akidah tauhid, di mana mereka kalau ditanya nyembah Allah tapi melalui perantara. Apa dalilnya? Dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 31. Ya, yang artinya siapa yang memberikan rezeki kepadamu? Orang kafir ditanya oleh Nabi SAW, siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengatur segala urusan? Orang kafir mengatakan apa? Allah. Ya, fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Mengapa kamu tidak bertakwa? Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Itu Abu Jahal tuh kalau ditanya Allah. Ya. Bapaknya Nabi aja namanya siapa? Hamba Allah. Siapa bapaknya? Abdullah. Abdullah. Tapi kok mereka dikatakan orang kafir? Karena mereka menutupi kebenaran. Di mana mereka menghambakan, ya, Lata, Uzza, Mana. Siapa Lata? Siapa Uzza? Siapa Mana? Orang soleh yang mengikuti syariatnya millah Ibrahim, lalu wafat, lalu setelah itu dibuat patung. Setelah dibuat berhala, ditaruh di mana? Di Ka'bah. Tujuannya apa? Biar lebih cepat. Doanya lebih mustajab, lebih manjur kepada Allah. Taruh situ orang soleh. Itu namanya tawassul. Ya. Untuk bisa ngalap berkah. Berarti yang sekarang sama dong, Ustaz? Orang-orang Yang mana tuh? Yang mana? yang itu. Agak berat nih menyampaikan. Ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan Ummahat, ya. Lalu apa bedanya? Ya, kita lihat nih orang-orang musyrikin Mekah di zaman itu, kalau ditanya mereka menyembah Allah, tapi lewat Lata, lewat Uzza, lewat Mana. Biar cepat nyampenya liyuqarribuna ilallahi zulfa, kata Allah Subhanahu wa taala, agar mereka lebih dekat kepada Allah melalui perantara orang soleh yang sudah wafat dijadikan patung berhala. Kalau ditanya mereka nggak nyembah berhala, nyembah Allah. Ya. Nah, ini dia menjadi perhatian kita. Lalu apa bedanya dengan zaman ini? Kubur Datang ke dong. kuburan, ya, datang ke kuburan. Iya betul. Ya, ke kuburan itu nggak boleh, bukan nggak boleh. Silakan mau ziarah kubur pun silakan untuk mengingat kematian dan mendoakan orang yang telah meninggal. Meninggal. Ya. Tapi bukan berarti datang ke situ, ya, berdoa kepada Allah yang banyak. Agar apa? Agar lebih cepat doanya sampai kepada Allah melalui perantara wali songo, ya, habaib, wali majzub, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, itu dia. Bedanya apa dengan Abu Jahal? Sama dong. Nah, itu tanda tanya ya, Ummahat yang bisa menjawab sendiri nanti. Ustaz aja nih. Ya.
Pahim tunan insyaallah Ummahat? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Silakan dilanjutkan ayat yang ketiga. Ya. Wahid isnan salasa. Wala antum abiduna ma a'budu. Artinya apa, Ummahat? Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan kamu Wala antum abiduna ma a'bud. Ya. Redaksi kalimatnya kamu berbeda. bukan penyembah apa yang aku sembah. Di sini artinya dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ini mentaukidkan ya, menekankan dari statement yang kedua. Ya. Secara bahasa ini aja udah salah nih. Antum, namanya antum Ummahat, bentuknya jamak kalian. kalian Kenapa semua. di sini tulisnya kamu? Nah, ya. Jadi ternyata sebenarnya ada maksud ya. Di Mushaf Departemen Agama mau cari aman, lebih baik kalimatnya lebih mudah kamu. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ya, secara bahasa ya. Dan kamu bukan kamu tapi Kalian. kalian Antum. ya. Wala antum. La di sini adalah nafiyah tapi bertemu dengan isim. Ya, bertemu dengan isim. Jadi la itu bisa dalam bentuk bertemu dengan fiil atau bertemu dengan isim. Ya. Antum, kamu, kalian ya, mohon maaf. Kalian ya tidak abidun, menyembah, mengabdi, ya, beribadah, ma'abud, apa yang aku sembah. Ini menunjukkan bahwa perbedaan yang drastis. Meskipun persamaannya ditanya menyembah siapa? Allah, sama menyembah Allah. Tapi dalam masalah rububiyah, nanti umat akan belajar dalam ilmu akidah. Rububiyah itu dalam masalah penciptaan. Ya. Namanya ilmu tauhid itu yang berkaitan dengan masalah penciptaan. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Ya tanya saja sama orang Nasrani, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Bapak Allah namanya. Ya, Sang Bapak. Ya, kerajaan Allah, mereka menyebutnya demikian. Ya, itu dalam masalah apa? Rububiyah. Ya, rububiyah dari kata rob. Robba yurabbi, memelihara. Ya, Ummahat statusnya di rumah namanya Robbatul Bait, ibu rumah tangga. Karena memelihara rumah, memelihara hubungan suami istri, orang tua dengan anak gitu ya. Nah, itu namanya Rabbatul Bait, rububiyah. Ya. Nah, itu yang persamaannya di situ. Tapi perbedaannya dalam masalah uluhiyah, dalam masalah ilah. Ya, ilah artinya adalah yang berhak disembah. Dalam masalah ibadah. Ya, dalam masalah ibadah. Ya, masalah amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah. Ya. Nah, ini dia nomor ayat 3 dengan ayat 5 ini sama penekanan. Jadi statementnya ayat 2, penekanannya ayat 3. Statementnya ayat ke-4, penekanannya ayat ke-5. Hanya disamakan di situ. Wala antum abiduna ma a'bud. Lalu ayat yang keempat silakan dibaca Ummahat Wahid Isnan Salasa. wala ana abidun ma abadtum. Artinya Dan aku tidak pernah menjadi Dan penyembah. aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. iya. Ini dan aku tidak pernah menjadi penyembah ya apa yang kamu sembah. Ya, secara bahasa adalah wala ana abidum. Dan aku tidak menjadi hamba atau menjadi yang mengabdikan seluruhnya atau beribadah ma'abattum apa yang telah
Perhatikan, ini menekankan lagi, telah kalian sembah, ya. Karena Nabi SAW sebelum diutus menjadi Nabi dan Rasul tidak pernah sekalipun menyembah Lata, Uzza, Mana. Ya, ngumpet kemana? Gua Hira, merenung di sana. Kalau kata orang awam bermeditasi, ya. Padahal nyari apa? Nyari wangsit. Ya. Nah, gimana cara dapat petunjuk? Ya, mikirin nih kok apa namanya saudara-saudara saya, keluarga saya, masyarakat di sini kok begini? Ya mikir, ya karena Allah jaga dari lahir sudah Allah jaga, dibelek lagi dadanya, dicuci hatinya, ya 2 kali. Itu menunjukkan bahwa Allah jaga itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak pernah menyembah apa yang mereka orang-orang kafir Quraisy sembah. Abu Lahab, Abdul Muthalib, Abu Talib, Abdullah, ya bahkan orang-orang yang menjadi pembesar-pembesar Quraisy pada saat ya paham tunan insyaallah. Ayat yang kelima silakan dibaca Ummahat Wahid Islam silakan. Wala ولا antum عابدون Ya, Masya Allah. Artinya, dan dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Apa yang aku sembah. dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Artinya, dan kalian juga ya kalian juga apa? nggak nyembah apa yang aku sembah. Iya, tidak menyembah apa yang aku sembah. Tetap meskipun mereka mengatakan yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah, tapi mereka sia-sia penyembahan mereka. Ya, gugur penyembahan mereka. Syaratnya adalah harus pahami terkait dengan uluhiyah Allah, beribadah dalam penyembahan dalam masalah ibadah. Ya. Nah, ini menjadi perhatian kepada kita. Statement yang ketiga dan penekanan yang ketiga dan penekanan ayat yang kelima ini menunjukkan bahwa mereka ini sudah bebal, ya, bebel gitu ya. Bahasa kitanya udah nggak bisa dibilangin lagi, gitu ya. Keras kepala, ya. Saking keras kepalanya, yaitu dikasih statement ya atau taukid penekanan ayat ketiga dan ayat kelima beda cara yang mereka sembah dengan cara yang kami sembah, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa orang-orang kafir Quraisy dikatakan kafir meskipun menyembah Allah dalam masalah penciptaan. Jadi gugur tuh semua kalau ada yang bilang, oh saya nyembah Allah kok, tapi melalui pohon keramat, melalui keris, ya, ya hari Asyura ya tanggal Suro ya, bulan Suro ya. Apain bulan Suro? Memandikan apa? keris. Keris. Bikin apa? Iya, memandikan keris. Ini yang kejawen-kejawen tahu biasanya satu Suro gitu ya, mandikan keris. Lalu apa memberikan hasil panen ke pantai laut selatan. Ngambil Ya, sedekah namanya, sedekah laut. bumi laut. Iya, sedekah bumi, sedekah laut. Ada yang kayak begitu kan masih ada. Masih Ya. Ustaz di sini. Masih. Mereka bertawasul dengan makhluk-makhluk halus. Mereka bertawasul dengan orang yang telah wafat. Ya, bahkan tahu ya pesantren Tebu Ireng ya. Saya sebutkan jadinya. Ada salah satu kuburan, ya kuburannya yang dimana kuburan ini sangat keramat, ya itu datang ke sana orang-orang mengambilkan tanah
kuburannya itu untuk dicampur kopi, Oh, lalu diminum, Mantap. ya, untuk ngalap berkah. Coba bayangkan, ya, ngalap berkah, biar berkah nih, biar ilmunya, biar rezekinya lancar, ya, nggak usah jauh-jauh. Pokoknya tujuannya biasanya amalan-amalan seperti itu biar apa? Rezekinya lancar, biar jodohnya dapat, biar ini, biar ini, biar itu, urusan dunia pastinya. Ya. Nah, udah orang bahas. lihat, iya, ada orang lihat mobil bagus, disolawatin dulu. Pernah dengar gak kayak gitu? Pernah. Ya, Sering kan? Iya, sering disolawatin dulu. Ini selawatin amalan-amalan dulu. yang, aduh, luar biasa. Ya, ya. Dari mana? Asal usulnya selawat itu adalah pujian kepada Nabi SAW. Ya kan, muji Nabi biar dapat mobil. Coba bayangkan. Ini perkara yang remeh. Ya, hanya untuk mencari keuntungan dunia dengan cara apa? Beribadah. Saya rajin sholatnya biar apa? Biar dapat mobil, dapat istri yang begini, 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 dan lain sebagainya. Wa'iyadzubillah wa na'udzubillah. Maka ini semua bertentangan. Bisa menjadi yang namanya kekufuran. Dan kekufuran bertingkat-tingkat ya Umat. Ya. Yang berbahaya itu adalah nawaqidul Islam. Yang bisa membatalkan keislaman. Kayak ada istilah di dalam para ulama, itu ada istilah kafir dunia, kafir akhirat. Kalau kafir dunia ahli kitab. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani itu kafir dunia tuh. Musyrikin itu orang-orang Hindu, orang yang menyembah berhala, dewa-dewa dan lain sebagainya. Buddha gitu ya, musyrikin. Ya, kalau kafir akhirat ya, di kakaknya itu agamanya Islam. Di KTP-nya agamanya Islam. Ya. Tapi apa? Di akhirat masuk neraka kekal selama-lamanya. Ya. Karena sebab apa? Ya itu tadi, nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Dia percaya dengan ya makhluk-makhluk lain gitu ya, lalu dia sembah ya. Itu masuk ke dalam kesyirikan yang tidak bisa diampuni kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh insyaallah Ummahat? Allah. Ayat terakhir silakan dibaca Ummahat. Wahid Isnan Salasa. Lakum Lakum dinukum waliya. Ya, Masya Allah. Artinya apa Ummahat? Untuk agamamu dan untuk agama. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Apa artinya din? agama. Syariat. Agama itu apa? Syariat. Syariatun itu. Din syariatun. Hah? Bisa terlihat Umar? Ya, hitam. Gak kelihatan. Ini ada Gak kelihatan. Ya, kelihatan. Nah. Dayana yudayin. Umahat pernah dengar kata dain? Janji. Dain. Misalkan orang, ini saya kasih 10.000 ya dicicil tiap bulan. Saya nggak bayar. Oh bukan. Janji. Janji atau Hutang. Ya tadi aku ngomong utang Ustaz. Iya betul. Ya kan ini ya apa namanya agar kita terkecoh ya harus yakin. Hutang gitu ya, hutang. Janji atau hutang, kita bicara hutang di situ. Dain. Ayat dain di dalam surah Al-Baqarah 1 halaman tuh ya. Nah, dayana yudayinu. Din ya, itu satu akar kata yang sama dengan dain atau dayana yudayinu.
Iya. Apa artinya? Artinya adalah berkewajiban. Apa maksudnya berkewajiban? Bukan wajib ya, berkewajiban. Kita bicara. Orang yang berhutang apa yang harus dilakukan? Melunasi. Bayar. Melunasi hutang. Janjinya. Ada istilah bahwa hutang dibawa Mati. mati. Ya. Hutang dibawa mati. Nah, kita sebagai orang yang beragama itu punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Beribadah kepada Allah. Ya, lebih spesifik. Kalau ibadah kan bahasa Arab. Lebih spesifik. Oke, bahasa Indonesia. Oh, Mentaati segala perintah Allah, menjauhi larangan. mentaati bahasa Arab juga. Melaksanakan perintah Allah. Ya, kita coba untuk mengartikan ke bahasa Indonesia. Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu makna din di situ, takwa. Ya, untukmu agama kalian itu bukan cuma sekedar label namanya Islam, bukan. Ya, ngakunya beragama Islam tapi nggak sholat, gimana? Ngakunya beragama Islam tapi suka gibahin orang, gimana? Ngakunya beragama Islam tapi melaksanakan hal-hal yang diharamkan Allah. Itu namanya Islam apa, Mahat? KTP. Ya. Maka konsekuensi kalau kita beragama, ya kita harus ikuti. Ya, ada orang yang beragama Nasrani, ikuti itu agama Nasrani yang benar, bahwa ya Isa itu adalah hamba Allah. Kan ada orang Nasrani masuk Islam, ditanya, ya kenapa masuk Islam? Karena saya mau mengikuti Yesus Kristus. Ya, karena pengikut Yesus Kristus itu adalah orang-orang yang berserah diri kepada siapa? Pada Allah. Ya. Nabi Isa adalah utusan Allah. Ya. Memurnikan segala macam peribadatan kepada Allah. Ya. Fahim tuna umahat? Insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan umahat, karena pekan keempat kita tidak ada tugas. Silakan yang mau bertanya dalam surah Al-Kafirun. Tadi ya tugasnya hanya mencari kenapa suratul Kafirun bukan suratul Kafirin. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan? Kalau banyak mungkin kalau banyak jadi mujakat. Hah? Bagaimana? Mujakat. Bagaimana kemudian suaranya kurang jelas? Enggak, Pak Ustaz. Kalau banyak surat jadi mujakat kali. Kan kita bukan. Suratul Kafiri kalau dia mufrad. Satu. Kalau banyak suratul Kafirina. Nah, kenapa kafiri? Harusnya kan kafirina, tapi di sini tertulis kafirun. Kenapa demikian? Ya. Itu nanti nanya boleh, Ustaz? Boleh, silakan. Nanya ke yang bisa jawab. Iya, boleh. Jangan nanya yang nggak bisa jawab lah. Ya. Kayak contoh mukmin ya. Tahu surat Mukminun? Ya, surah Mukminun apa tulisannya? Coba buka. Judulnya apa? Al-Mu'minuna kayaknya. Suratul Mu'minuna. Mukminuna apa mukminina? Minuna deh kayaknya. Coba dicari Umahat. Surat keberapa tuh? Surat ke-23 ya. Minuna, Ustaz.
Mu'minuna ya. Nah, itu juga kenapa tuh? Ah, Qad aflahal apa karena lebih judul. spesifik kali Ustaz ya? Nggak tahu deh. Ya, jawabnya nanti ya, jawabnya nanti. Nanya dulu ya. Jawabnya nanti. Suratul Mu'minuna, iya. Kenapa demikian? Ya, insya Allah nanti akan kita Insyaallah. lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, semoga Allah berikan kepada kita kemudahan, dijauhkan dari kesyirikan, kekufuran, ya, dan didekatkan dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang dapat disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang ya, dan di bulan yang baru ya, bulan yang baru insya Allah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali lagi mempertemukan kita ya di bulan depan ya, atau bahkan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabb. Kita akhiri pada pertemuan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz.